Panggilan ini kini direkam. Oke, saya minta salah satu pimpin doa sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini. Boleh Kak Zulfikar pimpin doa? Oke Kak Indo, silakan. Oke, baik kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk yang terakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Indo. Oke, terima kasih Kak Indo. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta rahayu untuk kita yang berada di ruang virtual hari ini. Oke, seperti biasa kakak-kakak, sebelum kita memulai, kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, untuk materi kita hari ini adalah umpan balik, bukti karya, dan kata-kata perpisahan. Ini selama 1 JP ataupun 45 menit ke depan. Nah kakak-kakak, untuk tujuan sesi kita hari ini, yang pertama kita mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap menyusun bukti karya yang telah kakak-kakak buat dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah itu selama 1 JP. Kemudian nanti kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Kemudian yang terakhir adalah kesan dan pesan perpisahan. Oke. Nah ini kakak-kakak ada presentasi perwakilan jenjang. Mungkin untuk ini kita di sini sudah lengkap semua ya kakak-kakak, dari SD, SMP sampai dengan SMA ya. Sepertinya belum, Kak. Oh, belum ya. Oke. Oke, kalau memang belum, kita mulai saja. Kira-kira kalau misalnya ini nanti kita akan berbagi pengalaman ataupun mengapa sih kakak-kakak mengunggah bukti karya kakak-kakak, atau mengapa kakak-kakak sekalian memilih bukti karya yang kakak-kakak unggah di LMS kakak-kakak masing-masing. Mungkin ada kita untuk bercerita ini kita polling dulu deh. Mau dari yang tua dulu atau yang muda dulu? Kita mulai untuk bercerita alasan mengapa memilih bukti karya yang kakak-kakak unggah. Mungkin boleh
Kak Zaki silakan, mungkin ada pendapat. Mau kita mulai dari yang muda dulu atau yang tua terlebih dahulu untuk bercerita? Yang tua dulu, Kak. Yang tua dulu. Ya. Oke, kalau mau yang tua dulu, kita di sini yang 80 sampai 85, kelahiran 80 sampai 85, boleh raise hand. Yang kelahiran 80 sampai 85 boleh raise hand. Oke, Ibu Ririn. 86 guys. Oke, kalau belum ada 86 sampai 90. Silakan. Oke, satu Kak Ririn, terus ada lagi? 88 Kak Pabel. Oke, silakan raise hand. Oke, Kak Zulfikar, Kak Pabel, Kak Ririn. Oke, ada orang 3 ya. Oke, saya mau ada Kak Zaki juga. Oke, saya mau ke Kak Ririn dulu deh. Silakan, Kak Ririn, open mic, ceritakan mengapa bukti karyanya, memilih bukti karya yang diupload di LMS, apa alasannya? Silakan Kak Ririn. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Oke, mungkin di sini saya lebih memilih ke modul ajar. Mungkin lebih simpel kali Kak ya. Karena kalau mau milih yang bukti karya yang lain itu akan melibatkan beberapa orang. Melibatkan sekolah, satu sekolahan itu yang dilibatkan. Jadi agak susah di sekolah kami itu susah untuk diajak kompromi, untuk diajak kerjasama itu susah. Apalagi sekarang kan lagi musim project, jadi sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sibuk dengan tugas mereka masing-masing, jadi tidak ada kurang untuk diajak berkomunikasi seperti itu. Jadi saya pilih ke modul. Kalau modul mungkin bisa dikerjakan di rumah, Kak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lebih simpel ya Kak Ririn ya, mengapa memilih itu. Oke. Ya. Sekarang saya ke Kak Zaki dulu. Boleh diceritakan sedikit Kak Zaki alasannya memilih bukti karya yang kakak unggah. Silakan Kak Zaki. Oke, untuk bukti karya itu aku tetap lanjut Kak. Waktu yang awal kan video lompat jauh, kemudian yang kemarin yang kedua juga tentang lompat jauh. Yang ini juga bukti karyanya modul tentang lompat jauh juga Kak, seperti itu. Biar lebih nggak berubah-ubah. Biar lebih continue ya. Ya. Bahkan kemarin itu untuk buat yang video, tapi kami nggak sempat Kak, yang tugas sebelum ini, tapi kami nggak buat video tuh tentang pemilihan siswa itu fokusnya ke lompat jauh karena memang permintaan dari kepala sekolah fokus ke atletik seperti itu Kak, untuk biar bisa ikut O2SN. Oke. Itu aja Kak. Oke, jadi lebih ke dukungan ya. Mendapat dukungan lebih dari kepala sekolah. Oke. Sekarang Kak Zulfikar. Silakan Kak Zul. Mungkin bisa disampaikan alasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam untuk kakak-kakak semuanya. Semoga
malam ini kita semua dalam keadaan sehat di pertemuan terakhir. Amin. Amin. Alasan pertama, kami membandingkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti pembuatan video. Jadi artinya saya telah melaksanakan pembelajaran secara langsung. Namun kelemahan yang saya miliki adalah dalam pembuatan modul ajar. Maka alasan keduanya, saya memilih bukti karya modul ajar agar saya dapat lebih memahami kembali, agar saya dapat menemukan evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh fasilitator, sehingga saya untuk kedepannya ada perbaikan di bidang pembuatan modul. Salah satunya seperti itu. Alasan lain hampir sama seperti Bu Ririn tadi, 10 hari terakhir di SMA kami ada kegiatan P5, artinya efektivitas siswa banyak banyak kesibukan dalam kegiatan seperti itu. Barangkali itu Kak, alasannya saya dapat lebih memahami kembali modul-modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi lebih ke pendalaman pemahaman ya Kak Zulfikar. Ya betul Kak. Oke, sekarang saya mau lanjut ke Kak Fabel dulu. Silakan Kak Fabel. Baiklah, terima kasih Kak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir ini, mengapa saya memilih bukti karya itu berupa modul ajar? Karena sama seperti Pak Zulfikar tadi, di sekolah kami dalam 2 minggu ini banyak kegiatan-kegiatan siswa yang itu P5, Pantaseni dan segala macam. Jadi waktu untuk membuat video belum bisa dimaksimalkan. Dan mengapa memilih modul ajar sebagai bukti karya? Sama seperti Pak Zulfikar tadi, sebagai bentuk pemahaman saya terhadap modul ajar. Ternyata modul ajar, pemahaman saya terhadap modul ajar itu masih banyak kekurangan gitu Kak Rido. Dari sini saja sudah beberapa kali perbaikan, masih tetap perbaikan. Jadi pemahaman modul ajar, saya lebih menggali tentang pemahaman modul ajar Kak. Karena menurut saya modul ajar itu yang akan dipakai setiap melakukan kegiatan pembelajaran. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Fabel. Sekarang yang lahir 90 sampai 95. Silakan raise hand. Oke, Kak Silvi 1. Hanya satu yang kelahiran 90 sampai 95. Kak Alpi 2. Hanya 2 ya. Oke. Saya ke Kak Silvi dulu. Boleh diceritakan sedikit Kak Silvi alasan mengapa memilih mengunggah atau membagikan bukti karya yang Kakak unggah di LMS. Silakan Kak Silvi. Baiklah, terima kasih Kak Rido yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita sedikit mengapa saya lebih memilih modul daripada yang lainnya. Jadi mohon izin kakak-kakak,
alasan saya mengapa saya memilih modul ajar. Yang pertama, kakak-kakak sekalian, jadi pada waktu itu kan Kak Rido sudah memberi kerangka. Nah, di situ saya berupaya untuk mengembangkan daripada kerangka yang sudah diberikan oleh Kak Rido tersebut. Nah, mengapa saya milih modul? Karena saya mau dikoreksi Kak Rido. Apakah saya ini sudah mampu mengembangkan dari kerangka yang sudah Kak Rido kasih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa saya tidak memilih video pembelajaran atau video-video yang lainnya? Saya berkaca dari kelas sebelah Kak Rido. Mereka oleh fasilitatornya diharuskan untuk membuat video. Nah, jadi mereka sekarang kan sinyal lagi susah. Nah, kesulitan mereka ngupload ke itu Kak Rido, ke drive-nya itu, walaupun ke YouTube juga susah. Nah, jadi itu alasan saya lebih memilih modul supaya lebih mudah dan lebih simpel. Itu Kak Rido, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih Kak Silvi. Oke, silakan Kak Alpi, boleh diceritakan alasannya mengapa lebih memilih Oke, terima kasih Kak Rido. Ya, di sini hampir sama dengan kakak-kakak lain. Di sini saya memilih bukti karyanya yaitu modul juga Kak Rido. Ya, di situ saya memilih modul yang pertama lebih ingin mendalamin lagi supaya bisa mengetahui lebih jelas tentang cara mengerjakan modul yang baik dan benar. Maka dari itu pernah dulu saya bertanya dengan Kak Rido juga kan, bagaimana Kak Rido kalau kita ingin membuat modul seumpamakan ya, kebetulan punya saya kan Kak Rido bola voli passing bawah kan. Nah, pernah dulu konsultasi dengan Kak Rido bagaimana kalau teknik dasar itu cuman bola voli passing bawah saja, nggak usah dicampur dengan yang lain kan. Nah, maka dari itu saya coba mengerjakan modul yang itu. Kebetulan itu jujur saya Kak, itu juga sudah saya terapkan juga di ukin saya. Nah, setelah itu saya diedit lagi, dikirim ke bukti karya. Apakah modul saya yang dikerjakan itu sudah benar apa belum? Maka dari itu kan minta koreksian dengan Kak Rido gitu Kak. Intinya untuk lebih memahami lagi tentang modul Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Yang lahir 96 sampai 2000 ada. Silakan raise hand Kak Indo. Oke. Selain Kak Indo, cuman Kak Indo ya? Oke, silakan Kak Indo diceritakan sedikit. Oke, terima kasih Kak Rido atas waktunya. Baiklah kakak-kakak semua, di sini saya akan bercerita sedikit mengapa alasan saya memilih bukti karya saya, yaitu yang berupa modul ajar. Yang pertama itu karena modul ajar kan yang akan lebih sering kita gunakan di saat pembelajaran Kak. Dan yang kedua, kalau untuk membuat video, karena di sekolah kami itu dalam proses pembangunan, jadi jikalau ingin buat video praktek itu harus menumpang gitu Kak, menumpang ke lapangan bola yang jaraknya juga lumayan jauh gitu Kak. Ingin buat video Kak. Juga dengan modul ajar itu supaya berkesinambungan dengan video yang sudah dibuat sebelumnya Kak tentang bola voli Kak. Dan bisa memahami lagi bagaimana cara menyusun modul ajar yang baik dan benar. Mungkin itu saja Kak Rido. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk sedikit berbagi cerita. Sebelum saya memberikan banyak komentar ataupun memberikan umpan balik terhadap bukti karya yang kakak-kakak unggah di LMS, di sini ada satu pertanyaan tentang umpan balik bukti karya yang kakak-kakak sekalian telah buat. Nah, oke, nanti silakan dijawab langsung saja. Siapa ingin duluan, kita silakan raise hand
Untuk pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kakak-kakak setelah menyelesaikan tugas kerja desiminasi PKG PJOK? Apa harapan ke depan setelah desiminasi? Nah, mungkin nanti ada kilas balik yang menarik dari kegiatan tatap maya dan tatap muka. Oke, mungkin ada yang ingin menjawab lebih dulu. Atau kita undi saja. Kita undi saja ya, kakak-kakak. Oke, sebentar. Oke, kakak-kakak, apakah share screen saya sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah. Belum muncul sini, Kak. Apa jaringan saya? Ada yang belum masuk di list? Belum, Kak. Oke. Di sini ada Kak Alfi, Kak Zulfikar, Kak Pabel, Kak Sastra, Kak Zakaria, Kak Zulfitri, Kak Dendi, Kak Ririn, Kak Indo, Kak Hendra, Kak Zaki, Kak Sarial, Kak Silvi. Ada yang belum ditulis namanya kakak-kakak? Alpi kayaknya, Kak. Kak Alfi paling atas sudah ditulis. Oh ya. Kenapa tidak nampil di Gmail saya, Kak? Apa sinyal ya? Nah, mungkin Sinyal. jaringan, Kak. Oke, semua sudah masuk ya kakak-kakak? Sama Kak, punya saya nggak muncul juga. Ya, mungkin terkendala di jaringan, Kak. Oke, sudah siap kakak-kakak untuk berbagi pengalaman? Siap. Oke, kita mulai ya. Nanti siapa yang namanya keluar, dia yang akan bercerita. Oke, siap? Kita mulai. Oke, Kak Alfi, kita undi dulu ya. Nanti untuk bercerita langsung saja sesuai dengan nomor urut. Yang pertama itu ada Kak Alfi. Yang kedua setelah Kak Alfi, Kak Syahrial. Oke, yang pertama Kak Alfi, yang kedua Kak Syahrial. Yang ketiga
Yang ketiga Kak Hendra ya. Oke, yang keempat kita lihat siapa yang urutan keempat. Oke, di sini ada Kak Indo yang keempat. Kemudian yang kelima ada Kak Sastra yang kelima. Jadi yang pertama tadi Kak Alpi, Kak Sarial, Kak Hendra, Kak Indo, dan yang kelima Kak Sastra. Ini yang keenam. Oke, yang keenam Kak Zaki. Dan ini yang ketujuh. Yang ketujuh Kak Silvi ya. Yang ke-8 yang ke-8 ada Kak Pabel. Yang ke-9 Kak Zulkifli. Kak Zulfitri, Kak Zulfikar. Setelah Kak Zulfikar, Kak Zakaria. Ya, ini yang ke-12. Yang ke-12 ada Kak Dendi. Dan yang terakhir nanti ditutup oleh Kak Ririn. Oke, sudah tahu semua ya kakak-kakak untuk urutan-urutannya? Sudah Kak. Siap Oke, Kak. yang pertama tadi ada Kak Alpi. Oke, Kak Alpi. Silahkan Kak Alpi. Ya, siap Kak. Pertanyaannya Kak. Halo, apakah jelas Kak? Jelas, Suara saya? jelas. Bagaimana perasaan kakak-kakak setelah menyelesaikan tugas kerja diseminasi PKG PJOK, kemudian apa harapan ke depan setelah kegiatan ini? Kemudian sampaikan juga sedikit kilas balik yang menarik dari kegiatan tatap maya dan tatap muka pada kegiatan diseminasi PKG PJOK. Silakan Kak Alpi. Oke Kak, apakah jelas Kak ini ya? Jelas Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi selama mengikuti diseminasi PKG PJOK ini, saya merasa bangga. Karena mengapa saya merasa bangga? Terutama saya sudah bisa menambah terutama ilmu pengetahuan di bidang pembelajaran, di mana materi-materi yang diberikan oleh Kak Rido itu dari awalnya saya tidak tahu, sehingga bisa sedikit demi sedikit menjadi tahu atau memahami apa-apa yang telah disampaikan Kak Rido di dalam mengikuti pelatihan di PKG ini. Jadi di sini Kak, kedepannya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat di dalam mengikuti PKG ini
saya berusaha untuk bisa menerapkan kepada siswa-siswi yang saya ajari, terutama di UPT SD Negeri Aromantai, di mana tempat saya bertugas. Jadi untuk kesan di dalam mengikuti ini, bagaimana Kak? Intinya kita itu merasa bersyukur itu bisa bergabung di dalam pelatihan PKG ini, Kak. Jadi intinya mudah-mudahan apa saja yang saya dapat di dalam mengikuti pelatihan ini, saya akan bisa menerapkan. Dari semulanya cara saya mengajar belum pas, mudah-mudahan ke depannya nanti saya bisa menerapkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, cara kita pembikinan modul yang bagaimana biasanya belum sempurna. Sekarang mudah-mudahan ke depannya kita perbaikin lagi, di mana itu merupakan ilmu-ilmu yang didapat di dalam mengikuti pelatihan ini. Ya, terima kasih, Kak. Halo, Kak Rido? Ya Kak, Halo? untuk harapan ke depannya setelah kegiatan ini? Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan bisa menerapkan di mana ilmu yang saya dapat di dalam mengikuti pelatihan ini bisa saya salurkan kepada mungkin teman-teman saya yang belum memahami atau belum tahu, bisa saya sedikit berbagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Alpi. Lanjut urutan nomor 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Ya, terdengar Kak Syarial. Halo Kak Syarial. Memang sinyal di Pulau Beringin agak susah, Kak, ini. Mungkin sama dengan Kak Syarial itu. Sinyalnya kurang bagus. Oke, kita skip dulu Kak Syarial. Kita ke urut 3, nomor urut 3, silakan. Halo Kak, udah jelas silakan. suara saya Kak? Jelas Kak Syarial. Maaf Kak, ini nyari sinyal ke atas, makanya di rumah agak sendat. Ya, terima kasih Kak. Saya akan coba menjawab. Bagaimana perasaan kakak-kakak setelah menyelesaikan tugas kinerja PKG? Perasaan kami sangat senang Kak, sangat senang bisa belajar diseminasi PKG. Mungkin mic-nya Kak Syarial dibuka, sepertinya di mute. Halo Kak Syarial. Oke, sinyal itu tadi Kak. Mungkin sih terkendala di sinyal. Oke, kita skip dulu Kak Syarial. Nanti kita sambung di bagian akhir. Lanjut yang ketiga, peserta nomor 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator Kak Rido yang telah membimbing kami dari awal sampai akhir.
sehingga saya pribadi sangat membantu Kak Rido, sangat membantu dari pengalaman di mana di sebelumnya yang kami tidak tahu menjadi tahu dari pembelajaran PKG ini sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, terutama di dalam rangka pembelajaran seperti membuat kerangka RPP, kerangka nama-nama pembelajaran. Itu kalau menurut saya Kak Rido, saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah membimbing, yang telah bertukar pikiran, saling mengasih masukan, saling mengingatkan. Dan di sini juga selama saya belajar PKG ini, saya sudah bisa memaksimalkan cara mengajar yang dulunya acak-acakan, sekarang sudah teratur. Kalau saya cuma itu Kak Rido. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rido yang telah mengasih ilmu kepada saya pribadi Kak Rido. Oke, untuk harapan ke depannya apa Kak Hendra? Kemudian Kalau untuk kesan-kesan waktu kegiatan kalau untuk Oke, harapan silakan. ke depannya, kita jangan mudah putus asa untuk belajar lebih giat lagi, mencari ilmu lebih giat lagi, tanpa memandang usia, tanpa memandang status, karena kita memajukan anak didik kita itu lebih kita tingkatkan lagi dari pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan dari PKG, terutama dari didikan Kak Rido. Itu kalau untuk saya Kak Rido. Oke, terima kasih Kak Hendra. Oke, selanjutnya silakan. Siapa tadi yang keempat? Oke, selanjutnya. Kak Zulfikar kalau tidak salah. Ya, silakan Kak Zul. Saya 10, Kak. Oh, Kak Indo atau siapa tadi ya? Kak Sastra. Kak Sastra kelima, Kak. Oh, Kak Indo yang keempat ya. Halo Kak Indo. Ya, mungkin terkendala di jaringan, kita lompati dulu. Silakan Kak Sastra. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rido. Perasaan saya setelah mengikuti kinerja binasi PKG PJOK ini ya adalah sangat senang, Kak. Terutama saya mendapat teman lebih banyak, lebih dapat pengalaman, pengetahuan, serta saya bisa menjadi guru yang lebih baik dalam menjalankan tugas di sekolahan saya. Terus harapan saya ke depan, semoga yang pertama silaturahmi kita jangan terputus, dan kedua harapan kami lulus semua dalam mengikuti PKG PJOK tahun 2024 ini. Mungkin itu saja, Kak. Oke, mungkin ada kesan-kesan selama kegiatan tatap maya dan juga tatap muka kemarin, Kak. Kesan-kesannya itu mungkin tidak ada, Kak. Yang terutama ya alhamdulillah, walaupun gangguan jaringan, walaupun ada kendala lain, semua teman-teman termasuk fasilitator tetap berjuang untuk bisa mengikuti dan bisa melakukan tatap maya. Mungkin itu saja, Kak.
Oke, terima kasih Kak Sasra. Lanjut setelah Kak Sasra. Oke, silakan Kak Zaki. Oke, untuk itu Kak, setelah menyelesaikan tugas bukti karya, pertama itu saya merasa sangat lega dan puas ya, walaupun masih ada koreksi seperti yang di bagian apa ini, mau cek dulu ya. Halo ya Kak. Halo. Ya, silakan Kak Zaki dilanjut. Oke, di sini masih setelah dicek perbaikan isi karya menunjukkan pemahaman peserta didik implementasi materi PKG PJOK yang belum sesuai. Nah, di satu poin ini malam ini masih mau dipikirkan lagi. Kemudian tentunya proses pembuatannya memang cukup menantang, tapi banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Jadi melalui kegiatan PKG kami menyadari bahwa apa namanya, masih banyak hal yang harus kami pelajari ke depan. Berharap penerapan yang telah diperoleh ini ciptakan bisa ditularkan semangatnya ke anak-anak di sekolah masing-masing. Kemudian untuk selama apa namanya, pesan dan kesan selama kegiatan luring, alhamdulillah yang selama ini antara ada kesenjangan ya antara SD SMP itu kabupaten, SMA itu balik ke provinsi. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan PKG PJOK itu semua bisa berkumpul bersatu dan satu lokasi belajar bersama selama 7 hari. Nah itu jadi momen yang apa namanya itu susah untuk dilupakan karena selama ini kan sudah terpisah PGRI, SD SMP dengan SMA beda gitu, seperti itu kan, seperti ada kesenjangan. Tapi dengan adanya PKG PJOK ini semua melebur seperti sebelum dipisah ya, seperti tahun 2014 atau tahun berapa itu yang masih semuanya kegiatan digabung. Nah dengan adanya kegiatan PKG PJOK ini alhamdulillah bisa bergabung kembali. Kemudian untuk harapannya ke depan seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Sastra tadi, mudah-mudahan kita masih tetap aktif ya di grup ini, saling berbagi ilmu, info dan yang lain sebagainya. Jangan terlepas atau silaturahimnya, bahkan momen-momen tertentu kita bisa luring walaupun itu momennya bukan yang resmi seperti ini Kak. Misalnya yang wacana kita bulan apa itu yang mau ke Banding Agung tempat Kakak seperti itu. Itu aja Kak tambahannya Kak. Oke, terima kasih Kak Zaki. Oke, selanjutnya setelah Kak Zaki silakan dilanjut. Langsung saja disambung. Oke, Kak Silpi. Oh, baiklah, mohon izin kakak-kakak semuanya. Setelah menyelesaikan beberapa tugas dari modul 1 sampai modul akhir ini, perasaan saya itu sangat lega, sangat senang. Mengapa saya bilang demikian? Karena jujur kakak-kakak sekalian, selama ini saya ini nol sama sekali, tidak tahu Zoom itu apa, buka laptop saya bahkan saya tidak bisa. Dan saya pun tidak menyangka saya bisa menyelesaikan ini semua. Terima kasih berkat dukungan kakak-kakak semuanya, khususnya Kak Rido, terima kasih. Untuk kesan-kesan tatap muka dan tatap maya, itulah tadi Kak Rido. Saya sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari tatap maya dan tatap muka itu. Yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Saya tidak bisa, saya menjadi bisa. Kemudian harapan saya ke depan untuk siswa,
saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi, menerapkan proses pembelajaran yang efektif lagi, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Kemudian untuk rekan-rekan guru lain di sekolah saya juga ingin mengajak mereka untuk ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Untuk kakak-kakak semuanya, saya harap jangan sampai di sini pembelajaran kita, jangan hanya di PKG ini, mungkin ke depannya nanti kita bisa saling berbagi seperti yang sudah dibilang oleh Kak Zaki tadi. Di grup kita masih ada, bila perlu japri kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, khususnya saya ini kepada kakak-kakak sekalian. Jadi itulah harapan saya ke depannya nanti, Kak Rido. Dan apa yang saya dapat di PKG, sebisa mungkin saya akan terapkan di sekolah saya dan di lingkungan masyarakat dimanapun saya berada. Terima kasih, Kak Rido. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Silpi. Oke, dilanjut setelah Kak Silpi. Setelah Kak Silpi, Kak Pabel atau Kak Zulfikar ya? Kak Pabel, Kak. Oke, silakan Kak Pabel. Oke, baiklah. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran PKG ini tentunya sangat senang dan bangga karena banyak sekali ilmu yang didapat setelah mengikuti program PKG ini yang telah berusaha saya terapkan di sekolah saya. Harapan kedepannya tentu bisa lulus dan mendapatkan sertifikat, serta tetap terjalin silaturahmi dengan kakak-kakak hebat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan terkait pembelajaran PJOK-nya. Kilas balik yang sangat menarik ketika tatap maya dan tatap muka tentunya sangat menyenangkan karena di kelas ini ketika tatap muka 1 minggu kemarin, terasa sekali chemistry kekeluargaan di kelas ini. Jadi harapan saya semoga tetap terjalin silaturahmi di kelas 8 ini untuk berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, bercerita, di mana kelas ini menurut saya sangat solid dan chemistry kekeluargaan itu dapat sekali di kelas ini, Kak. Menurut saya itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Pabel. Oke, setelah Kak Pabel silahkan dilanjut, disambung. Kak Zulfikar ya, atau ya ini Kak Zulfikar ya setelah Kak Pabel ya. Halo Kak Zulfikar. Iya Kak. Ya silakan Kak. Kami lagi ngatur jaringan sebentar Kak. Oke. Bisa. Ya, taruh musik. Baik, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Saya rasa perasaan yang sama seperti yang rekan-rekan sampaikan. Yang pertama, perasaan setelah menyelesaikan tugas-tugas kerja diseminasi PKG PJOK. Tentu perasaan sangat senang, sangat bahagia, karena dari awal sebelum kami memahami, sebelum kita masuk ke pembelajaran PKG PJOK ini, kita benar-benar dari nol. Bahkan bertanya-tanya apa itu PKG PJOK,
apa yang akan kami lakukan, dan apa tujuannya. Dan pada hari-hari terakhir seperti ini, kami telah mendapatkan jawaban pertanyaan sebelumnya. Kemudian harapan ke depan setelah diseminasi, tentu harapannya mendapatkan pemahaman baru dan ilmu yang lebih baik lagi di bidang penguasaan, seperti modul-modul ajar yang sudah disampaikan oleh fasilitator kita, Kak Rido. Terus terang, secara pribadi, mungkin rekan-rekan yang lain juga sama, saya sangat bersyukur mendapatkan fasilitator yang menurut saya muda berbakat seperti Kak Rido, di usia yang sangat muda, namun kami yang sudah usia cukup tua ini dan mungkin pengalaman mengajar lebih lama, namun kami mendapatkan sumber-sumber ilmu bahkan inspirasi dari anak muda. Artinya Oku Selatan bangga punya Kak Rido, seperti itu. Kemudian kilas balik yang menarik dari kegiatan tatap maya dan tatap muka, itu tadi sangat seru, kemudian merasa memiliki keluarga baru, bisa terjalin silaturahmi, komunikasi antar sesama guru olahraga, dan tentunya harapan yang sama seperti teman-teman sampaikan tadi, walaupun nanti pembelajaran ini telah berakhir, namun harapannya ke depan kita terus komunikasi, silaturahmi melalui WhatsApp group mungkin, supaya kita dapat sama-sama berkolaborasi antar teman sejawat satu profesi, yaitu guru olahraga, baik guru SD, SMP, dan juga SMA. Kita sama-sama bisa sharing nantinya. Kemudian saya sangat satu lagi tambahan yang membuat kami harus terus semangat belajar. Inspirasi kedua saya adalah Pak Zulfitri. Di usia yang cukup, sudah hampir pensiun, namun seperti Pak Zulfitri ini terus dapat mengikuti, walaupun mungkin sedikit terkendala di bidang IT, namun Pak Zulfitri tak pernah absen, tak pernah alfa seperti itu. Jadi itu salah satu juga inspirasi bagi kami, dan semoga kedepannya kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan dapat menjalankan tugas kita semua dengan baik. Barangkali itu saja Kak Rido, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Zulfikar untuk kesan-kesannya. Mungkin selanjutnya Ya, boleh saya Kak. Oke, silakan Kak Syariah. Oke, terima kasih. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah menyelesaikan tugas diseminasi ini, alhamdulillah Kak, sudah lega. Walaupun ada beberapa modul yang perbaikan dan itu juga belum diselesaikan, tetapi pesan setelah meninjau kelas balik, hal menarik yang saya sangat senangi ialah tatap muka, bisa langsung ketemu dengan kakak Fasil dan teman-teman yang lainnya. Dan kegiatan tetap maya ini, itulah namanya ini. Nah, saya sekarang lagi cari sinyal perjuangan seperti ini, tapi ya demi kesuksesan belajar harus mencari sinyal. Ya, terima kasih. Harapan ke depan Kak, semoga grup PJOK jangan dihapus, biar lebih mengenal atau bisa bertanya Kak.
bagaimana tentang pelajaran atau materi-materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Kak. Lebihnya kami serahkan dengan Kak Rido. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Kak Dendi dulu deh. Ini dari tadi diam-diam aja Kak Dendi. Silakan Kak Dendi. Siap, Kak Rido. Terima kasih. Dengar suara saya, Kak Rido? Ya, silakan Kak. Siap. Baiklah, untuk kakak lain, untuk masalah perasaan setelah menyelesaikan tugas, mungkin kurang lebih sama dengan kakak-kakak yang lain. Yang pasti perasaan saya bisa dibilang campur aduk, Kak Rido. Ada rasa lega karena tugas ini berhasil diselesaikan dengan baik. Namun ada juga rasa bangganya juga karena bisa berkontribusi dengan di dalam pendidikan ini selama mengikuti PKG ini, Kak. Selain itu, saya juga merasa senang bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, dan semoga dapat membuat manfaat juga untuk saya sendiri dan juga kakak-kakak yang lain. Harapan saya untuk kedepannya, semoga saya bisa istilahnya mengaplikasikan mungkin ya yang setelah disampaikan Kak Rido, seperti modul-modul juga ke praktik pembelajaran ke sekolahan saya Kak Rido. Semoga dapat sampaikan ke peserta didik, juga dapat juga ke teman-teman guru sejawat saya sendiri, terutama ke guru lain, cara bisa merubah cara mengajar. Untuk kilas baliknya, mungkin saya pas tatap secara daring, disitulah mungkin baru pertama saya kumpul dengan kakak yang lain, dapat menyampaikan materi, dan dapat saling diskusi di dalam tatap muka. Dan sewaktu luring, saya bisa bertemu dengan kakak yang lain, guru-guru yang hebat, berbagi pengalaman, saling berinteraksi, bisa melihat langsung wajah-wajah mereka, dan bisa saling sharing hal-hal yang positif. Harapan saya semoga setelah selesai ini bukan hanya cukup sampai di sini, dan silaturahmi atau kerjasama yang lain bisa terus terjaga dan selamanya. Terima kasih Kak Rida. Oke, terima kasih Kak Dendi. Oke, selanjutnya. Mungkin untuk Kak Zulfitri kita untuk closing statement saja ya, kita yang terakhir ya. Oke, setelah ini Kak Zakaria, coba Kak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya akan jawab perasaan perasaan tadi sama hidup ini saya sampaikan itu karena saya di sini amanatkan masyarakat lain sebagai bakat kita di sini. Dalam kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan itu permintaan maaf dari kalau di waktu kegiatan PKG PJOK ini mungkin kami serta banyak salah, banyak kami minta maaf. Saya selaku ketua mewakili ini Kak Rido, mewakili kata-kata ini untuk terima kasih atas bimbingannya Kak Rido, terima kasih atas ilmu yang telah Kak Rido berikan kepada kami. Insya kami akan implementasikannya ke dalam itu saja Kak Rido. Dan terakhir ini Kak Rido, harapan ke depan setelah diseminasi ini, saya mohon Kak Rido
sekali lagi mohon bantuannya kami yang di dalam kelas ini mendapatkan sertifikat PKG. Itu saja Kak Rido dan kakak lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Kak Zakaria, satu sebelum terakhir Kak Ririn. Silakan Kak Ririn. Oke, kakak-kakak. Bagaimana perasaan kakak-kakak? Oh, perasaan saya setelah menyelesaikan tugas-tugas nih, lega sekali Kak Rido. Lega, campur aduk pokoknya. Bahagia, senang, karena sudah menyelesaikan tugas-tugas walaupun sulit, ada yang sulit, tapi alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Terus untuk harapan ke depan, saya berharap semoga setelah ini semoga kita bisa lagi ketemu, berjumpa kembali dengan situasi yang baru ataupun pembelajaran yang baru lagi untuk menambah ilmu kita dalam pembelajaran dalam menghadapi anak didik kita. Untuk Kak Rido, terima kasih Lam bimbing dari awal sampai akhir kegiatan ini. Bimbingannya mungkin ya membimbing kami-kami yang bandel-bandel ini Kak Rido. Kadang alasan sinyal, bukan sinyal itu memang benar-benar bukan alasan Kak Rido. Setelah mengikuti tatap maya itu memang terkendala, apalagi di Kisam ini Kak Rido, setelah mati lampu sinyal pun hilang Kak Rido. Nah jadi mungkin selama ini ada yang tidak mengikuti kegiatan tatap maya karena sinyal, memang begitulah memang keadaan di Kisam ini Kak Rido. Terus untuk kilas balik menarik di kegiatan tatap maya itu tadi mungkin alasan sinyal ataupun dan yang lain-lain, tapi bukan tidak berusaha Kak Rido, memang diusahakan untuk tetap mengikuti walaupun kadang lewat HP, kadang hanya menyimak seperti itu Kak Rido. Kalau tatap muka, alhamdulillah di sini saya berterima kasih sekali kepada adik saya Sahrial, Zulfikar, Silpi dan yang lain-lain selama 1 minggu tatap muka di situ, alhamdulillah diantar jemput terus kami Kak Rido. Terima kasih, dengan adanya tatap muka bisa lebih lebih kenal lagi. Selama ini kan tatap mayanya cuman lihat mukanya bisa diedit pakai efek. Tapi setelah ketemu tatap muka alhamdulillah ternyata tidak sesangar wajah-wajah mereka yang ada di kamera Kak Rido. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya ceritakan Kak Rido. Terima kasih Kak Rido sekali lagi atas bimbingannya dari awal sampai akhir, sehingga betul kata kakak-kakak tadi, dari yang belum paham menjadi paham, dari yang tidak tahu sudah menjadi tahu, walaupun belum semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan membuat modul. Jadi di sini ke depan kami minta bimbingannya jangan sungkan, jangan Kak Rido ya. Kalau misalkan suatu waktu dihubungi untuk perencanaan buat modul, seperti itu Kak Rido. Terima kasih untuk teman-teman yang lain, Sastra, Niku memang untuk Zakaria dan teman-teman yang lain, mohon maaf jika di tatap maya atau tatap muka ada kesalahan atau kehilafan. Saya minta untuk grup jangan dibubarkan, karena di situ mungkin untuk kita berbagi cerita. Nah, ada lagi kalau misalkan ada hajatan, silakan untuk mengundang, mungkin bisa hadir. Itu yang namanya kekeluargaan. Karena guru PJOK ini sangat solid sekali, sangat kompak sekali. Demikian Kak Rido. Oke, terima kasih Kak Ririn.
Oke, terakhir closing statement dari senior kita Kak Zulfitri, silakan Kak Zulfitri. Iya, terima kasih nih Kak Rido. Jadi harapannya mungkin ya sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Pertama, mendapatkan ilmu selama ini tidak tahu jadi tahu, dan mendapatkan teman-teman guru olahraga yang dari jauh, mungkin dari Kisam selama ini tidak kenal jadi kenal, yang dari lain-lain juga jadi kenal, bisa bersilaturahim di tatap muka luring. Ya selama sebenarnya saya ini juga ya susah-susah sedap juga mengikuti ini sebenarnya. Kadang-kadang cepat dapat, cepat lupa itu. Kadang-kadang umur sudah ini, kadang-kadang tidak fokus pula. Tapi ya mau boleh buat mengikuti, pengen tahu mana cara yang kurikulum, pengembangan kurikulum olahraga ini kan. Ya selama ini mungkin ngajarnya selama ini monoton, tapi selama ada kegiatan PKG PJOK ini sudah tahu cara-cara yang sebenarnya mengajar, mungkin banyak cara. Nah, itu. Ya, insya Allah, walaupun pensiun, harapan saya, iya, walaupun pensiun, ya mungkin mengubah cara-cara mengajar olahraga yang sebenarnya, supaya anak didik kita tidak jenuh selama ini menonton. Ya selama ini, ya itulah harapannya. Yes, semoga harapannya yalah terjalin persahabatan selama ini. Dan saya akui juga buat Kak Rido ya, memang yang hebat membimbing kami, materi-materi yang sudah memang mendetil kepada kami. Itu harapan itu buat Kak Rido. Jadi itu baik mungkin Pak Kak Rido ya, harapan saya adalah untuk mengubah cara mengajar kita selama ini seperti itu. Sekarang sudah ada kegiatan PKG ini, insya Allah akan diubah cara mengajar yang sebenarnya. Mungkin itu aja ya. Jadi cara mengajaran saja yang selama ini seperti monoton, sekarang sudah ada perubahan. Mungkin itu aja Pak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Kak Rido. Oke, silakan Kak. Khusus untuk Pak Silvi, mewakili teman-teman yang lain, mengucapkan terima kasih banyak yang telah memotivasi kami yang muda-muda. Kami mendoakan semoga Pak Silvi Saputro, maksud kami Pak Zulfitri, semoga sehat selalu Pak Zul, dalam amin. Untuk Kak Fasilitator kami ucapkan terima kasih yang banyak. Harapan kami untuk kita di klub 8 ini semua dapat dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat PKG PJOK. Itu harapan utama kami sepertinya. Itu saja Kak, makasih. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Mungkin ada sedikit closing statement dari saya terkait kegiatan kita selama 3 bulan ini. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak sekalian yang telah bersemangat, kemudian telah menyelesaikan pendidikan diseminasi PKG PJOK ini
Selain dari itu juga kakak-kakak mungkin selama pertemuan kita 3 bulan ke belakang ada tutur sapa, tutur bahasa, tingkah dan laku baik secara langsung maupun secara tatap maya yang mungkin ada yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, di mata kakak-kakak sekalian. Saya secara pribadi mengucapkan ribu maaf. Maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk harapan ke depan setelah kegiatan ini kakak-kakak teruslah berkembang, teruslah berkarya, teruslah belajar karena suatu proses pembelajaran itu hanya bisa dihentikan ketika maut telah menjemput. Mungkin harapan ke depannya selain itu kakak-kakak ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan tinggalkan segala sesuatu yang belum pantas, belum pas. Untuk seluruhnya kakak-kakak secara pribadi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan perjuangan kakak-kakak sekalian, dan juga sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kita mengikuti kegiatan ini. Teruslah berkarya, teruslah menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Oke, mungkin itu saja kakak-kakak closing statement dari saya. Ini sudah di penghujung. Ini adalah kegiatan terakhir kita di kegiatan diseminasi PKG PJOK ini, pertemuan terakhir, dan insya Allah tanggal 29 nanti kita sudah penutupan kegiatan. Saya berharap untuk kedepannya semuanya lulus tanpa terkecuali, dan juga satu lagi kakak-kakak untuk yang tugas yang belum, kelulusan kakak-kakak menjadi prasyaratnya adalah bukti karya. Jadi kalau seandainya nanti ada kakak-kakak yang tidak lulus, mungkin ada kendala di bukti karya yang belum tervalidasi karena memang belum sesuai. Karena kakak-kakak untuk bukti karya ini kunci ataupun final outputnya dari kegiatan kita ini. Apa sih yang telah kita dapat? Nah, saya akan memberikan sedikit umpan balik kakak-kakak dari bukti karya yang telah kakak-kakak unggah. Mungkin sebagian ada yang sudah tervalidasi dan sudah terbit di PMM, dan sebagian mungkin ada yang masih perbaikan. Oke, kakak-kakak, sedikit dari saya tentang bukti karya. Mengapa saya kembalikan untuk direvisi kembali bukti karya yang kakak-kakak kumpul? Yang pertama, untuk esensi ataupun isi dari bukti karya yang kakak-kakak kumpulkan itu belum sesuai dengan materi kita pada PKG PJOK ini. Itu yang pertama, mengapa saya kembalikan. Artinya kakak-kakak untuk modul ajar, ketika kita memakai modul ajar, tempo hari pernah saya bagikan capaian pembelajaran terbaru edisi 33. Ketika kakak-kakak membuat pembelajaran modul ajar, harus ada capaian pembelajaran. Bagaimana kakak-kakak akan
menyusun tujuan pembelajaran kalau capaian pembelajarannya tidak ada. Sebagian besar dari kakak-kakak untuk capaian pembelajaran itu belum ada. Kemudian yang kedua, alasan mengapa bukti karya kakak-kakak masih banyak yang direvisi, belum sesuai dengan materi kita yang pembelajaran tentang backward design. Itu masih banyak kita masih menggunakan forward design, artinya asesmen selalu berada di bagian belakang. Kemudian yang ketiga, di bagian asesmen itu hanya menjelaskan asesmennya apa yang bakalan kakak-kakak buat nanti. Mungkin hanya sebagian besar kakak-kakak hanya mengatakan asesmennya individu dan kelompok, tidak melampirkan jenis asesmennya. Ketika kakak-kakak sudah menyampaikan jenis asesmennya, tapi kakak-kakak lupa melampirkan rubriknya. Rubrik asesmennya seperti apa. Dan untuk materi kita PKG PJOK ini, asesmennya itu berupa asesmen otentik. Dan itu yang menjadi beberapa poin yang mengapa bukti karya kakak-kakak dikembalikan. Kemudian yang terakhir, ketika masih banyak dari kakak-kakak yang tidak melampirkan ataupun tidak menuliskan referensi kakak-kakak dalam menyusun modul ajar. Pasti di sana ada materi-materi yang ingin kakak-kakak sampaikan. Tentu materi itu memiliki sumber. Nah, sumber itu tidak kakak-kakak cantumkan. Mungkin itu saja untuk bukti karya yang kakak-kakak revisi, yang perlu diperbaiki. Dan untuk waktu revisi, kakak-kakak saya tunggu besok terakhir di pukul 10 pagi. Karena di pukul 12 siang untuk akses LMS dan penilaian itu semua sudah di stop karena memang sudah masuk di masa injury time-nya, masa akhir. Kalau misalnya ada kakak-kakak yang mengumpul di atas jam 10, mungkin mohon maaf kalau seandainya belum sempat saya nilai. Dan bukti karya ini menjadi salah satu prasyarat kakak-kakak untuk kelulusan kakak-kakak sekalian. Karena untuk sidang pleno nanti, yang dilihat pertama itu adalah kehadiran dan juga bukti karya. Walaupun nilai kakak-kakak sudah mencukupi untuk kelulusan, tapi kakak-kakak tidak memiliki bukti karya, mungkin bukan. Jadi harapan saya kakak-kakak untuk yang masih revisi, saya tunggu besok sampai di jam 10 pagi ya kakak-kakak. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak sebelum saya tutup. Oke, Kak Silvi dulu silakan. Izin bertanya Kak, untuk bukti karya itu kalau yang sudah ada di PMM itu berarti itu sudah selesai ya Kak Rido ya? Atau bagaimana Sudah. Kak? Mohon sudah Kak ya. Dan yang linknya silahkan dibagikan atau diunggah di LMS di berbagi bukti karya ya kakak-kakak. Itu yang di linknya itu ada yang warna biru, ada yang tidak. Itu bagaimana Kak Rido? Apakah walaupun tidak berwarna biru seperti punya Kak Sarel itu tidak apa-apa Kak Rido? Harus yang sudah divalidasi Kak. Harus yang sudah tervalidasi. Oh itu ya Kak Rido ya. Berarti yang belum warna biru itu belum berarti Kak Rido?
yang berbagi Ya, yang bukti karya. belum. Jadi yang dibagikan itu ialah yang sudah tervalidasi. Nah itu Kak Ridho yang sudah divalidasi itu. Kenapa? Di mana tempatnya yang sudah divalidasi itu? Di bukti karya kakak-kakak. Ketika jadi begini kakak-kakak, untuk bukti karya yang sudah tervalidasi itu akan muncul langsung di PMM kakak-kakak sekalian. Nah, yang muncul di PMM itulah nanti linknya yang dimasukkan ke tugas yang terakhir setelah tatap maya ini. Nah itu kemarin saya seperti itu Kak, ngambil di bukti karya linknya, saya kopikan ke LMS tapi masih seperti itu Kak itunya, nggak biru kayak punya Kak Sarial itu. Nah mungkin nanti diperiksa lagi ya Kak ya, saya cek lagi coba. Kemarin kan sudah di ini. Oh iya Kak ya Kak, makasih Kak. Oke, coba tadi Kak Pabel. Iya Kak, ini terkait CP Kak untuk modul ajar. Itu kan CP-nya itu kalau kita di modul pembelajaran kan dibuat di depannya Kak, di bawah Ya. identitas sekolah. Betul. Oke, siap Kak. Oke, Kak Alpi. Silakan Kak Alpi. Oh ya Kak, maaf tadi terganggu sinyal Kak. Jelas Kak? Ya, silakan Kak. Halo? Halo, silakan Kak Alpi. Halo Kak Ridho? Jelas sudah Kak? Ya Kak. Jelas. Ya, silakan Kak Alpi. Halo, Kak Ridho? Ya, silakan Kak Alpi. Jelas Kak? Jelas. Oh ya Kak. Maaf terganggu sinyal Kak. Ini Kak yang ku pertanyakan sama yang kayak aku WA kakak itu kan. Kemarin tuh kan ada di surat pernyataan salah nulis kelas itu kan Kak. Setelah nak nginput ulang lagi kan itu tidak bisa lagi. Nah, jadi kan untuk yang kebetulan ada usulan yang masalah mau pakai pagar itu yang ke share itu Kak, yang di judul itu juga tidak bisa lagi. Nah, cak mana itu Kak solusinya? Karena itu sudah disetujui. Oke, untuk judul mungkin kakak-kakak silahkan edit di PMM yang sudah tervalidasi saja ya kakak. Itu kan masih bisa diedit kalau nggak salah untuk PMM-nya. Oh gitu ya Kak. Jadi bisa di PMM ngedit yang judul ya? Silakan untuk judul yang sudah tervalidasi. Ya soalnya semalam tuh kan aku diklik galak lagi Kak. Apalagi yang pernyataan itu kan diklik bukannya ini download jadinya. Itu. Iya, betul. Makanya Betul, Pak. Iya. Dah terima kasih Kak informasinya. Oke. Jadi untuk yang direvisi kakak-kakak dan yang belum mengumpul saya tunggu besok sampai jam 10. Oke, Kak Sarial silakan. Terima kasih Kak. Pertanyaan yang sama Kak punya saya kemarin sudah di copy ke LMS Kak. Makanya bingung di mana kesalahannya. Dan terus mohon dicek lagi nanti saya konfirmasi sama Kak Ridho setelah diperbaiki. Terima kasih Kak. Untuk Kak Sarial kemarin sepertinya belum tervalidasi ya? Kayaknya begitu Kak Ridho. Iya Kak. Silakan di ini Kak, di sepertinya kemarin yang kakak kumpul itu ini ya tidak sesuai dengan 3 pilihan kemarin ya Kak, yang video berbagi praktik baik, kemudian modul ajar itu mungkin disesuaikan salah satunya dipilih dari 3 kategori kemarin Kak.
Mungkin itu untuk Kak Syarial ya. Oke, Kak Pabel silakan. Ini Kak, kan saya sudah mengunggah ulang Kak untuk modulnya. Di sini sedang ditinjau. Jadi untuk melakukan perbaikan saya belum bisa Kak. Kak Pabel ya. Iya. Oke. Nanti saya tapi yang dokumen lama belum diperbaiki ya? Sudah Kak. Tapi yang ini kan CP-nya yang terbaru ini belum saya masukkan Kak, masih CP yang lama. Oke, silakan direvisi lagi aja Kak. Tadi sudah bisa diunggah. Sudah ini kan untuk revisi. Sedangkan di sini masih statusnya sedang ditinjau Kak. Jadi belum bisa diperbaiki untuk perbaikan CP-nya Kak. Direfresh saja Kak. Oke, cukup ya kakak-kakak. Untuk tugas. Ya Kak Alpi. Ya Kak, yang masalah surat pernyataan tadi, cak mana itu Kak? Yang ini, merubahnya karena mungkin dijaprikan aja Kak. Oh, yang oke, sudah Kak. diperbaiki. Oke Kak, makasih kalau gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kakak-kakak yang telah menyelesaikan kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita bersilaturahmi kembali? Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin untuk stop recording.